Halo para penjelajah dunia molekul, pernah nggak sih kalian merasa penasaran bagaimana ilmuwan bisa melihat dan bermain dengan molekul yang sangat kecil itu? Nggak perlu menggunakan Microsoft atau alat canggih yang lainnya. Karena sekarang ada teknologi canggih dan keren yang bernama software komputasi kimia. Nah, dengan bantuan software-software ini, teman-teman bisa belajar, bisa membuat, serta bisa menganimasikan semua unsur yang ada serta dapat mensimulasikan molekul dengan bentuk 3D-nya. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran kan? Yuk kita intip dan bagaimana cara membuat dari software-software tersebut agar pembelajaran kimia lebih hidup dan menyenangkan. Yuk! Nah, di sini saya akan mengenalkan beberapa software dari kimia komputasi. Yang pertama yaitu ada software Molview. Nah, ini merupakan tampilan dari software Molview. Nah, software Molview sendiri merupakan aplikasi web yang sangat intuitif dan gratis untuk menggambar dan memvisualisasikan struktur molekul dalam 2D dan 3D-nya. Nah, Molview juga terhubung dengan berbagai database kimia seperti PubChem, sehingga pengguna bisa mencari data senyawa secara langsung. Nah, di sini merupakan gambaran dari software Molview. Teman-teman bisa membuat bentuk molekulnya yang nantinya akan dibuat bentuk 3D-nya. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan sehingga apa yang ingin teman-teman buat itu sudah bisa dan langsung teman-teman gunakan saja. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada software ChemTube 3D. Nah, ini merupakan tampilan dari software ChemTube 3D. Di sini kita berbeda dengan software Molview tadi. Jikalau Molview kan kita bisa membuat molekulnya, tapi di ChemTube 3D ini teman-teman hanya bisa melihat bentuk-bentuk dari molekulnya. Nah, di sini ada inorganik, organik, struktur dan bonding, level, polimer, dan yang lain-lain. Contohnya jika kita ingin melihat yang organik, di sini semisal kita mau lihat yang ini. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambah pengetahuan dari apa yang sudah disediakan di sini. Jadi teman-teman bisa bahasanya kayak menambah pengetahuan teman-teman dari hal-hal yang sudah terlihat di sini. Nah, ini di sini ada bentuk 3D-nya. Di sini juga ada informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Banyak sekali. Jadi teman-teman di sini nggak cuma melihat bentuk 3D-nya saja, tapi teman-teman bisa belajar yang lainnya juga. Nah, ChemTube 3D sendiri merupakan platform online yang menyediakan animasi dan visualisasi 3D molekul serta reaksi kimia. Nah, kalau misalnya Molview sendiri tadi kan lebih ke pembuatan dan visualisasi molekul, sedangkan ChemTube 3D ini lebih ke arah simulasi dan animasi interaktif yang memudahkan pemahaman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada software Avogadro. Nah, di sini kita cari Avogadro. Nah, ini merupakan tampilan dari software Avogadro. Nah, di sini juga banyak sekali menu-menu yang bisa teman-teman gunakan yang sekiranya bisa menunjang teman-teman ketika membuat sebuah molekul yang ingin teman-teman buat. Nah, di sini banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan seperti contohnya ini, setting, kristalografi, dan yang lain-lain. Jadi ketika teman-teman ingin membuat suatu molekul di Avogadro ini, banyak fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan dan bisa teman-teman manfaatkan. Jadi nggak hanya teman-teman buat saja, tapi banyak sekali hal yang bisa teman-teman pelajari. Nah, aplikasi Avogadro sendiri merupakan software open source yang powerful untuk membangun dan memvisualisasikan molekul 3D. Nah, jadi software ini tuh cocok untuk pengguna yang ingin eksplorasi kimia komputasi dengan fitur yang lebih kompleks lagi. Mungkin jika teman-teman lihat tadi antara Molview, ChemTube 3D, Avogadro itu lebih sedikit terasa susahnya atau lebih kompleks lagi gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada software ChemScat. Nah, di sini kita cari dulu ChemScat. Nah, ini ChemScat. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi ChemScat. Nah, mungkin jika teman-teman lihat aplikasi ChemScat ini lebih kompleks lagi dibandingkan dengan software-software yang sebelumnya. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan dan bisa teman-teman manfaatkan. Nah, jikalau menurut saya ChemScat ini lebih kompleks dan lebih banyak fiturnya yang bisa teman-teman gunakan. Jadi tidak terbatas. Jadi teman-teman tuh bisa memvisualisasikan serta bisa mensimulasikan bentuk molekul sesuai dengan apa yang sudah disediakan di sini. Di sini banyak sekali ada bentuk benzen, bentuk sikloheksen, bentuk siklopenten. Di sini juga ada atom-atom yang bisa teman-teman gunakan. Terus di sini juga ada ikatan rangkapnya, terus juga ada di sini untuk memvisualisasikannya. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan. Nah, aplikasi ChemScat sendiri merupakan software yang populer untuk menggambar struktur kimia secara 2D dan 3D dengan antarmuka yang lebih dipahami. Jadi ChemScat ini memungkinkan pengguna membuat diagram molekul, menggambar struktur organik
dan melakukan perhitungan dasar seperti massa molekul. Jadi memang software ini tuh lebih bagus dan lebih enak untuk membuat, tapi emang sedikit susah gitu teman-teman. Nah selanjutnya yaitu ada software Gmol. Nah di sini Gmolnya kita bisa lihat di mana ya teman-teman, sebentar. Nah, sebelum kita ke Gmol, mungkin kita ke Hypercam dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada aplikasi Hypercam. Jadi antara Chemscat, terus tadi ada Avogadro dan Hypercam, mungkin itu aplikasinya tuh lebih tersusun gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kayak fitur-fitur yang ada itu mungkin sedikit sama dan tidak ada yang berbeda, ada yang enggak. Jadi kayak bisa dilihat sama. Di sini juga ada fitur-fitur kayak yang tadi sebelumnya. Di sini ada banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat bentuk strukturnya teman-teman. Nah, di sini Hypercam sendiri merupakan software kimia komputasi yang lebih canggih dan digunakan untuk simulasi molekul dan analisis kimia kuantum. Nah, Hypercam sendiri itu menyediakan fitur modeling molekul, optimalisasi struktur, dan simulasi dinamika molekul. Nah, biasanya Hypercam juga digunakan di dunia akademik untuk sebuah penelitian teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada software yang bernama Gmol. Nah, mungkin fitur-fitur yang ada dengan software-software yang sebelumnya juga sama. Mungkin yang membedakan hanya dari segi penyediaan dari menu-menunya saja. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan berbagai macam fitur yang sudah disediakan dari aplikasi Gmol ini. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan apa yang ada di sini sehingga dalam pembuatan molekulnya teman-teman bisa lebih gampang lagi. Nah, aplikasi Gmol sendiri merupakan aplikasi open source untuk memvisualisasi molekul dalam bentuk 3D yang dapat dijalankan dalam berbagai platform. Nah, Gmol sendiri sering digunakan sebagai plugin di web untuk menampilkan molekul interaktif. Nah, di sini banyak sekali yang bisa teman-teman manfaatkan dari menu-menu aplikasi Gmol ini. Lalu yang terakhir yaitu ada aplikasi ChemLab. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini ada beberapa petunjuk praktikum yang nantinya bisa teman-teman gunakan dalam menggunakan aplikasi ChemLab ini. Nah, misal teman-teman ingin menggunakan yang bagian acid base titration, nah lalu kita oke. Nah, di sini juga bisa terlihat dari petunjuk praktikumnya. Serta di sini juga banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan dan bisa teman-teman manfaatkan dalam membuat sebuah praktikum yang sudah dituliskan di sini. Nah, tadi merupakan penjelasan dari berbagai macam software kimia yang ada. Nah, di sini selanjutnya saya akan mempraktekkan salah satu software kimia komputasi, yaitu software Gmol dan Hypercam. Saya akan mencontohkan dengan aplikasi Hypercam. Di sini saya akan membuat bentuk molekul dari N-heptana. Nah, di sini kita membutuhkan 7 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita hubungkan ini. Nah, jika sudah, kita klik yang build, terus kita coba add hidrogen. Nah, di sini jadinya seperti ini ya teman-teman. Terus kita coba klik yang add H dan model build-nya. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, terus jika teman-teman ingin menggantinya dalam bentuk molekul 3D-nya, kita pilih yang display, terus kita klik yang rendering. Nah, terus kan di sini banyak sekali pilihan yang bisa teman-teman gunakan. Kira-kira teman-teman pengen pakai yang mana? Di sini saya akan pakai yang ini. Terus kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita juga bisa melihat jumlah energinya. Kita klik yang compute, terus pilih yang single point. Nah, di sini energinya yaitu 8,636. Tapi jika teman-teman ingin mengoptimalisasi energinya, kita klik yang compute, terus kita pilih yang geometry optimization. Tadi kan yang awalnya energinya itu 8, sekian menjadi 4,107 setelah dioptimalisasi. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan nama dari molekul ini. Kita bisa klik yang text annotation, terus kita arahkan di sini. Terus kita bisa memilih fontnya, font stylenya, dan size-nya. Di sini saya pengen menggunakan Times New Roman, bold, dan size-nya 12. Terus kita klik di sini N-heptana. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat nama dari molekul yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin memutar-mutar atau kepo kira-kira bentuknya gimana, teman-teman bisa klik OK yang ini. Nah, tadi kan ini kita bisa melihat secara terputar-putar, semua sudah teman-teman bisa lihat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ini, hanya bisa teman-teman lihat sebanyak 90 derajat saja teman-teman. Terus di sini juga bisa memindahkan molekulnya kemana saja yang teman-teman inginkan. Terus juga di sini ada zoom in, zoom out. Jadi kalau teman-teman pengen melihat lebih rinci seperti apa molekulnya, bisa menggunakan fitur yang ini. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial kepada aplikasi Gmol. Nah, selanjutnya ini merupakan aplikasi Gmol. Nah, ini tampilan dari aplikasi Gmol. Jika teman-teman ingin membuat molekul dalam aplikasi Gmol, teman-teman bisa klik menu file, lalu klik yang open. Terus teman-teman cari file yang sudah teman-teman download sebelumnya. Di sini saya sudah mendownload molekul SF4.
Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari molekul SF4. Nah, selanjutnya kita beri label terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat kan ada atom F, atom S. Nah, jika teman-teman ingin melihat yang lainnya, teman-teman bisa meminta untuk membuat untuk molekul sesuai keinginan teman-teman semua. Di sini teman-teman bisa klik menu file, terus pilih yang konsol. Terus teman-teman bisa klikkan di sini. Nah, misal kita ingin merubah warna labelnya, kita bisa klik Nah, di sini warnanya sudah berganti menjadi merah ya teman-teman. Selanjutnya, jika kita ingin merubah ukuran labelnya, kita bisa klikkan font label 22. Nah, di sini fontnya sudah berganti ya teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman ingin font labelnya itu di tengah atom, terus teman-teman bisa klikkan set label arrangement center. Nah, ini sudah pindah ke tengah ya teman-teman. Lalu jika teman-teman ingin melihat bentuk molekulnya, teman-teman bisa klikkan polyhedra. Nah, di sini sudah terlihat bentuk molekulnya. Nah, jika karena di sini kan bentuk molekulnya masih berwarna kuning dan tidak transparan, maka kita bisa merubahnya menjadi transparan dengan menggunakan color polyhedra translution asal warna pink. Nah, di sini sudah berganti warna menjadi pink ya teman-teman. Selanjutnya, jika kita ingin membentuk molekul ada garisnya untuk mempertegas molekulnya, maka di sini kita bisa mengetikkan polyhedra edges. Nah, di sini sudah ada garis-garis untuk mempertegas molekulnya ya teman-teman. Nah, lalu jika kita ingin melihat panjang ikatannya, di sini kita harus mengubah satuannya menjadi pm terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan set measurement unit set measurement Ini sudah terlihat ini ya teman-teman. Lalu jika kita bisa tentukan panjang ikatan dari atom 1 dan 2, kita bisa ketikkan measure 1, 2. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman panjang ikatan dari 1 dan 2. Selanjutnya, jika kita ingin melihat panjang ikatan atom 1 dan 3, sama seperti yang tadi, measure 3. Nah, di sini sudah terlihat juga kan teman-teman. Nah, lalu selanjutnya jika kita ingin melihat sudut ikatan, kita bisa rubah dulu set defaultnya. Itu kita bisa ketikkan set default window level persen mana persen. Lalu jika kita ingin menentukan 3 sudut ikatan antara 3 sudut ikatannya, kita bisa ketikkan measure 1, set 2, 3. Nah, di sini sudah terlihat ya. Lalu yang terakhir yaitu jika kita ingin semua panjang ikatan yang terhubung itu terlihat, kita bisa ketikkan measure all connected. Nah, di sini sudah terlihat semua ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu contoh penggunaan dari 2 aplikasi yang sudah saya contohkan, teman-teman. Baik, mungkin cukup penjelasan mengenai software-software kimia komputasi dan cara penggunaannya.
Walaupun sekarang pembelajaran kimia itu sering dianggap sulit, tapi dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan segala hal yang dapat kita manfaatkan, contohnya seperti software-software yang sudah saya jelaskan tadi, semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar kimia. Walaupun mungkin kimia itu sering dianggap sulit, tapi dengan kita mempelajari kimia dan memanfaatkan teknologi yang ada, semoga segala hal yang menurut teman-teman itu sulit bisa menjadi dianggap gampang. Jangan lupa selalu manfaatkan teknologi yang ada agar pembelajaran dan pemahaman kita dapat berkembang dengan baik. Selalu memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita dan tetap semangat untuk teman-teman semua, jangan pernah patah semangat dalam belajar kimia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.